Persijap Jepara bikin kejutan di matchday kedua BRI Super League musim ini. Lawan juara bertahan ini Persijap nggak kaleng-kaleng perlawanannya. Benar-benar bikin Persib Bandung kelimpungan sepanjang pertandingan dan endingnya Persijap menang 2-1. Kalau kita lihat tadi yang menjadi kunci kemenangan Persijap Jepara di pertandingan tadi lawan Persib Bandung adalah konsistensi. Ini staminanya benar-benar napas kuda main Persijap ya dan Persib tadi. Karena apa ya, nggak kelihatan apa tuh, nggak terlalu kelihatan capeknya, bisa ketutup padahal sepanjang pertandingan ini berani meladeni permainan ofensif, permainan terbuka dari Persib Bandung. Nggak sekedar main ofensif aja, nggak sekedar main terbukanya, tapi Persijap juga berkali-kali berani mempraktekkan main dengan pressing tinggi. Main pressing tinggi, tempo tinggi, pertandingan terbuka. Nah ternyata Persib Bandung yang dikenal sangat-sangat lihai ini dalam melakukan perubahan taktik ketika timnya buntu. Ternyata tadi buntu beneran. Salah satu buktinya adalah ya Persib cuma bisa bikin gol lewat titik putih, alias eksekusi dari William tuh, strikernya ketika setelah dijatuhin nama kiper dari Persijap Jepara ya kan, Nascimento. Kalau kita lihat juga tadi yang menjadi kunci lagi kemudian Persijap Jepara yang bikin Persib Bandung weleh-weleh alias geleng-geleng kepala adalah perangkap offside nih. Kalau kita lihat ya tadi ya di pertandingan tadi lagi di babak kedua tuh berkali-kali Sadil Ramdhani sangat mudah terperangkap sama jebakan offside Persijap Jepara yang sangat-sangat efektif menurut gue ya. Ini sangat-sangat membantu banget. Seandainya tadi offside trapnya sering gagal ya otomatis ya bisa aja Persib bikin lebih dari 1 gol di pertandingan tadi. Dan juga tadi apa namanya tuh banyak hal-hal krusial tuh di perangkap offside ya kan. Kalau itu gagal bisa aja berujung jadi gol di pertandingan tadi. Dan kalau kita lihat tadi ya Persib Bandung ini bukannya apa ya, bukannya nggak greget, udah greget banget mainnya, udah ngeluarin segala jurus dikeluarin sama pelatih Bojan Hodak. Tapi itu dia lagi-lagi Persijap Jepara yang main di rumah sendiri, di kandang sendiri, selain main yang ngotot ini juga dukungan dari supporternya juga. Wah, salut banget sih gua sama supporter Persijap Jepara kan, yang nggak ada capeknya mendukung timnya. Can-cannya juga keluar sepanjang pertandingan kayak nggak ada capeknya, kayak baterainya nggak habis-habis ya kan. Dan ini menjadi motivasi tambahan, menjadi tenaga tambahan bagi Persijap Jepara karena supporternya sepanjang pertandingan terus bernyanyi untuk membangkitkan semangat para pemain Persijap Jepara. Dan kalau kita lihat lagi tadi ya, ini juga para pemain saya Persib sebenarnya di pertandingan tadi ini agak nggak terlalu satset ya, nggak kayak pertandingan sebelumnya nih. Kesulitan untuk melepaskan umpan-umpan crossing yang memanjakan William. Terbukti Persib bisa bikin golnya cuma lewat titik putih. Sementara lini pertahanan Persib yang tampil oke di laga perdana di pertandingan tadi ini benar-benar apa ya, mulai kelihatan celahnya nih. Karena apa? 2 gol Persijap Jepara ini sama skemanya nih. Bermula dari titik half space sebelah kiri pertahanan Persib Bandung, LCB-nya Persib Bandung tuh kan, left center back-nya tuh dieksploitasi sisi tersebut dan berujung 2 gol yang dicetak sama Persijap Jepara. Yang pertama dicetak sama Franka, yang kedua dicetak sama Sudi Abdallah ya kan. Ini luar biasa banget menurut gue ya. Yang menariknya lagi ketika momen di ujung pertandingan tuh, ketika Persib dapat penalti, ini pelatih Persijap Jepara menurut gue emang keren sih menurut gue ya. Karena apa ya? Karena dia tahu nih ketika penalti persentase untuk kebobolannya gede, sehingga pelatih Persijap Jepara langsung ganti 2 pemain. Menariknya lagi, 2 pemain Persijap tersebut adalah yang menjadi kreator terciptanya gol terakhir di pertandingan tadi tuh, yang cetak sama Sudi Abdallah ya kan, yang menjadi gol penentu kemenangan dari Persijap Jepara. Balik skema serangan balik, karena bisa bilang lumayan rapi serangannya, dan terakhir umpan kuncinya itu benar-benar menjadi apa ya, kayak petir tengah hari bolong bagi Persib Bandung ya kan. Sudi dapat umpan manis, ditahan sedikit pakai dadanya dan langsung melakukan tembakan yang sangat-sangat luar biasa terukurnya. Padahal udah ditip sama Teja Paku Alam, tapi bola tetap aja meluncur deras ke arah gawang Teja Paku Alam. Ya kalau bukan apa ya, kalau bukan namanya kelihayan dari pelatihnya, taktiknya, ini juga apa yang bisa disebut buat yang tadi ya kan. 2 pemain baru masuk, dua-duanya menjadi kunci
gol kedua dari Persijap Jepara. Ini emang lihai banget pelatih Persijap. Udah gitu kalau kita lihat ya, Persijap Jepara di 2 laga awal BRI Super League musim ini hobi banget tuh bikin gol di injury time. Lawan PSM Makassar hampir kalah, bikin gol di menit akhir juga sehingga memaksa hasil akhir seri. Lawan Persib Bandung udah diperkirakan bakalan seri, bikin gol lagi di injury time dan memaksa pertandingan harus berakhir dengan skor kemenangan Persijap Jepara 2-1. Ini artinya apa? Kebetulan? Bukan, ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah skema, sebuah apa ya, hal yang udah benar-benar dipersiapkan sama tim kepelatihan dari Persijap Jepara untuk fighting spiritnya, untuk mencari celah lini pertahanan lawan, jangan kendor sebelum wasit nyupin peluit akhir pertandingan. Dan kalau kita lihat gaya main tadi Persijap Jepara ya, kalau dia bisa konsisten ini di putaran pertama lah seenggak-enggaknya nih. Kalau bisa konsisten kayak gitu, gue yakin banget nih di putaran pertama Persijap Jepara bakal bisa kayak nasibnya kayak Malit United musim kemarin tuh. Pelan-pelan ya pasti atau merangsek aja tuh ke posisi 6 besar. Menarik kita nantikan nih kiprah tim promosi Persijap Jepara di BRI Super League musim ini buat Persib Bandung. Ya namanya bola kan, masa mau menang terus, sekali kalah lah nggak apa-apa ya kan. Namanya tim kalau kekalahan itu adalah, kalau kata motivator ya, kekalahan itu bukanlah kegagalan, tapi kekalahan itu adalah kesuksesan yang sedang dipersiapkan. Wis, mantep nggak tuh? Thank you banget nih yang udah nonton channel YouTube gue, Irwancan, melalui konten Puri Tabangan. Jangan bosan-bosan ya untuk support channel YouTube gue biar makin berkembang dengan cara nontonin konten-konten gue. Saatnya gue pamit, ketemu lagi di konten-konten Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.